Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak? Nama saya Ruslan Naik dari Bandung, berasal dari Sumatera Barat. Saya mewakili rekanan Simpul Relawan dari rekanan. Begini, pertanyaan saya terkait dengan lembaga survei. Jadi saya ingin bertanya kepada narasumber dari guru kami. Begini kan, saya ini agak berpikir simpel saja. Tadi kami bilang biaya survei itu mahal, dan dari Demokrat bilang lembaga survei cari untung. Jadi pertanyaan saya, untuk menjalankan survei ini tentu ada penyandang dana. Kalau penyandang dana itu dari salah satu partai politik bagi kontestan pemilu, apakah lembaga survei itu akan netral? Tapi kalau penyandang dananya dari luar lembaga partai peserta pemilu, apa tujuannya penyandang dana itu? Mau jadi penyandang dana, untungnya apa? Nah itu, gitu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Saya mulai dari yang pertama dari bahwa Pak Anani, apakah ketika partai politik itu memesan survei itu mempengaruhi netralitas lembaga survei? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau partai politik memesan survei dan survei itu mengikuti keinginan atau kesenangan dari partai politik, berarti data itu tidak ada harga. Ya berarti partai itu apa yang harus bayar kalau pada ujungnya datanya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi sejak survei ini dibangun dari asesmen namanya, kami membuat tim, kemudian kami menentukan wilayah, kami kemudian membagi proporsi responden, kemudian dibuat soal, lalu sampai survei itu siap untuk diuji pada publik, sampai berhasil tabulasi, menghitung hasil, itu semuanya profesional, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Sampai presentasi ke partai politik yang memesan itu semuanya masih dalam tahapan harus sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Lalu kemudian apakah berarti data itu murni kemudian akan selalu asli seperti itu? Jawabannya tidak. Begitu selesai presentasi ke partai politik, data itu kemudian diberikan kepada partai politik, biasanya partai politik akan ngomong begini, Pak, Mas, bisa nggak data ini dirilis? Saya letak framingnya satu, bahwa ada peningkatan gara-gara kami sendiri. Di partai politik yang di DPP, Pak, itu jangan dikira solid satu suara yang ngurusin lembaga survei. Ada banyak fraksi. Ini timnya si A, ini timnya si B, ini timnya si C, A, B, C. Ini mereka punya tugas. Intinya sebetulnya sama untuk meningkatkan popularitas partai politik. Tapi tiga-tiganya ini semuanya ingin dilihat yang paling berjasa dalam meningkatkan popularitas. Dan mereka punya tema kampanye. Maka pesannya nanti akan begitu, Mas, kalau bisa ini peningkatan gara-gara temanya ini, meskipun belum tentu. Sehingga terjadilah di situ yang namanya tawar-menawar antara lembaga survei dengan partai politik yang membesar. Sehingga netralitas itu hanya berhenti pada data. Begitu akan dilempar ke media, mereka baru akan melakukan olah data kembali. Yang diolah bukan data sebetulnya, yang diolah adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada publik. Nah itu yang saya maksud dengan propaganda tadi itu. Data yang murni, data yang asli, data yang otentik tadi itu disimpan di loker. Yang dikeluarkan itu adalah data olahan. Kenapa? Karena kepentingannya adalah untuk publisitas namanya. Apakah itu keliru? Belum tentu juga. Keliru itu kalau dia PKS misalnya 7,8%, kemudian ada partai lain yang minta, bisa nggak itu PKS jadi 4%? Saya nggak mau dekat-dekat. Loh itu ada yang pesan itu ada. Saya nggak mau dekat dengan PKS, turunin PKS. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang lembaga survei itu juga jina. Maksudnya jina itu boleh, tapi tidak lebih dari 2,9 ya. Kalau partai bilang oke, nah, nilainya saja, maka jalan, jadi jalan. Kira-kira begitu. Jadi maksud saya adalah
dalam kaidah survei itu tidak bisa disebut kriminal. Kriminalnya itu adalah mereka memanipulasi propagandanya dari kami. Dan propaganda harus begitu, karena kalau nggak begitu kan tidak bisa mendapatkan konflik di negara. Itu akan dapat kemudian satu sisi kita akan juga percaya pada lembaga survei, sisi lagi Bapak jangan terlalu percaya pada publikasinya lagi di daerah masing-masing. Tapi pada data aslinya kita percaya karena kaidahnya adalah kaidah publikasi. Makanya saya sering bicara kalau ada partai politik yang mengundang, meskipun itu sia-sia karena partai politik sudah tahu. Oh iya, saya pernah minta PKS PAN misalnya, saya suruh turunin gara-gara terlalu dekat dengan saya. Tapi mereka kan sudah sama-sama tahu. Cuma mereka berpikiran begini Pak, kita tahu, tapi masyarakatnya nggak tahu. Oke, berarti buat saja bertanya begini. Akhirnya kita bilang. Jadi sejak awal sampai presentasi hasil survei itu netral, independen dan bertanggung, tidak akan apa namanya, tidak akan bohong. Sepanjang memang lembaga surveinya punya reputasi Bapak ya. Nanti kita bisa cek bahwa penelitinya memang punya tim statistik yang betul, background akademiknya betul, beberapa surveinya bisa kemungkinan juga betul. Tapi setelah itu ke depan, nah itu sudah menjadi urusan partai politik. Cerita itu.